Jadi kalau dikatakan bahwasannya mana Injil Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus itu adalah dia sendiri. Artinya Nenek Mukiper. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka semuanya tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka yang menerima segala firman yang Yesus sampaikan percaya Yesus adalah Rasulullah. benar. Kamu katakan Rasulullah, Rasulullah itu. Tahu kenapa Anda menerima perkataan-perkataan wartawan dan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan menurut penelitian buku Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang yang telah menerima segala firman yang keluar dari mulut Yesus menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus itu siapa? Rasulullah. Kenapa Anda kemudian percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Karena Anda tidak menerima firman dari Yesus. Anda menerima perkataan Paulus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan. Makanya Anda berbeda. Anda itu beda dengan Kristen itu berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menerima firman dari Yesus dan kumpulan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Sedangkan Kristen, pengikut Paulus, kumpulan orang-orang yang percaya Paulus dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Beda. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu dalil Matius 7, 22, 23. Hayo, mana Injil Filipus yang diberitakan oleh Yesus dan Filipus? Bisa Anda tunjukkan? Kan sudah saya katakan kepada kamu, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya, emang benar dalam Alkitab itu seakan-akan dan dua sosok yang menceritakan. Seakan-akan Yesus menerima firman. Yesus bahkan mengatakan apa? Aku sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu menurut penelitian pengarang Yohanes dalam Yohanes 8:12 nomor 48. Yohanes 8 Yohanes 12 nomor 49. Iya, saya nggak mau mungkir itu. Emang yang tertulis emang seperti itu. Tapi kamu betul. mengutip-ngutip sesuatu narasi utusan nabi. Tapi kamu menolak bahwasanya dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu ajaran yang datang dari luar, penyesat. Murid-muridnya, dengar. Murid-muridnya percaya. Ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan semua firman itu. Dan ketika mereka telah menerimanya, mereka tahu dengan benar dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Titik. Jangan kau tambahi. Jangan kau tambahi bahwa aku adalah Tuhan. Jangan kau tambahi. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya sudah menerimanya dan mereka semua percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Jangan kau tambah-tambahi imanmu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah aku, bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri, bahwa aku adalah Elohim, bahwa aku adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Mana? Boleh diam, biar saya yang jawab. Silakan. Oke, dalam Roma 11 ayat 36. Roma kau bawa, Roma. Yesus pernah mengajarkan buku Roma? Hah? Hei, kitab Roma itu ditulis tahun 60-an. Hei, Yesus mengajarkan Injil tahun 30 sampai tahun 33. Bro, ikannya di mana, bro? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman-firman itu telah Yesus sampaikan semuanya. Nggak ada lagi firman lain. Jadi Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang, itu semua adalah karangan Paulus sendiri. Bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Ingat, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus berkata-kata seenak jidat. Lukas berkata-kata seenak perut. Markus demikian juga adanya. Begitu juga penulis Matius dan juga Yohanes. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
Saya ini kan saya menjelaskan iman saya. Jangan sampai saya membuka data dalam Islam. Paham? Silakan Anda buka. Bible aja nggak ngerti. Sok-sok membahas Islam. Dalam surah Yasin itu tentang Paulus juga. Ayo, tunjukkan mana Injil Filipus yang diberitakan Filipus yang berasal dari penginjilan Yesus pada saat dia di Galilea. Mana? Tunjukkan. Selo dulu Kak Sion, dia ini udah kelewat mulutnya Kak, karena mulut dia ini udah nggak benar. Yang nggak benar yang mana? Mulut kau itu nggak benar, makanya Yang mana yang nggak benar? Ya udah gini aja. Coba kamu jelaskan kepada saya surah Al-A'raf ayat 16. Oke, saya tunjukkan kepada Anda surah Al-A'raf ayat 16. Ya. Apa yang Anda imani di situ? Apa yang Anda lihat di sana? Saya melihat di situ siapa yang menyesat iblis. Qala fa bima aqwaitani la aqwalanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan iblis? Oke. Anda baca data-data sebelumnya. Saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11. Saya sudah baca Al-Hijr ayat berapa? Apa yang Anda temukan di sana? Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk beriman dan tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Apa yang menghalangimu? Kata Allah kepada iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apakah engkau lebih baik daripada Adam? Apakah penciptaanmu lebih hebat dari, atau kau menyombongkan diri? Dan iblis mengatakan, aku lebih baik daripada mereka. Saya sudah baca semua dari Al-A'raf ayat 11 dengan surah Al-Sod 73 sampai berapa ya? Sampai 80 udah saya baca. Nah, itu siapa yang tidak mau sujud di situ? Saya bertanya kepada kamu, dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Jelas, iblis diberi tangguh untuk sesat. Yang kutanya pertanyaannya dalam surah Al-A'raf ayat 11, siapakah yang menyesatkan iblis? Monggo jawab. Iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, dan dengan kesombongannya iblis sendiri mau untuk sesat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis menyombongkan diri, dan iblis termasuk golongan orang kafir. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada. Apa yang membuat engkau wahai iblis untuk menghalangi kamu? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa yang menghalangimu? Apa kata iblis? Ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Oke. 14 benar. Anda benar yang Anda katakan. Saya bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 11 ayat 16 ya, karena saya sudah baca dari surah Al-A'raf ayat 11 sampai 16 ya, menemukan suatu titik. Kalau dalam surah Al-A'raf 11 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam kecuali iblis. Ternyata di situ hanya malaikat saja yang disuruh untuk sujud, bukan iblis. Seandainya iblisnya malah ditanya, wahai iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu biada. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis menjawab, ana khairum min, saya tidak mau sujud karena aku lebih baik daripada dia. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan kemudian? Siapa yang membuat iblis itu kemudian sesat? Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Siapa yang mau jahat, silakan. Siapa yang mau baik, silakan. Ada dalil? Yesaya 45 nomor 7 Anda baca. Tuhan yang menciptakan segala kebaikan, dan Tuhan juga yang menciptakan segala kejahatan. Kenapa iblis itu kemudian berpotensi menjadi jahat? Karena Allah menciptakan kejahatan, Allah juga yang menciptakan kebaikan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu, tak ada yang lain.
Tadi gak dapat apanya saya, bro. Saya bertanya kepada kamu. Saya sudah mengunci. Itu sudah jelas jawabannya. jelas. Apanya yang kamu tidak dapat? Sudah jelas, iblis sesat karena iblisnya yang mau. Makanya ditanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada. Mute, bro. Saya di mute. Saya Apa yang menghalangi engkau wahai iblis, sehingga kamu tidak tunduk kepada apa yang kuperintahkan, yaitu menghormat kepada makhluk bernama Adam yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Yang menghalangiku adalah aku lebih baik daripada Adam. Kok saya Halaktani minar, aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Jadi yang menghalangi ada iblis hormat kepada perintah Tuhan, yaitu karena dia sombong, sama seperti kalian. Kenapa kalian tidak mau sujud kepada pencipta? Karena kalian sombong. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Karena kalian sombong. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kenapa saya harus di mute, bro? Bang Juma lagi menerangkan, kamu ngomong terus. Sekarang kita kerucutkan masalah, bro. Ini, bro, saya sudah klarifikasi tentang surah Al-Araf itu. Saya tidak pernah menemukan kesalahan iblis. Iya. Oke, izin dulu. Saya sudah bacakan ketika Allah berkata kemudian Allah memerintahkan kemudian makhluk-makhluknya, pasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam, kecuali iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombongkan diri, dan iblis itu segolongan dengan orang-orang kafir. Mereka sombong. Kenapa kalian tidak tunduk kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian sombong. Kalian itu segolongan dengan setan. Boleh saya sedikit, Bang, bro? Mantap. Ya, silakan. Kan saya bertanya dalam surah Al-Araf ayat 16. Ya, Anda mengambil narasumber dari surah Al-Araf ayat 11, 12, 13, 14, 15. Yang saya Al-Quran memang kayak gitu. Yang saya pertanyakan itu surah Al-Araf ayat 16. Karena Al-Quran menjelaskan di surah Sad jawabannya. Saya kan udah membaca, saya udah mengunci 4 surah. Surah Al-Sod. Terus Anda merasa lebih pintar gitu. Baca dari data nomor 11-nya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dan iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Tuh. Lalu iblis ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Apa yang menghalangimu sehingga engkau wahai iblis tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jelas itu. Lalu Allah berfirman, maka turunlah engkau wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar dari jannahku, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir dia. Iblis kemudian menjawab, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang kuberi tanggung usianya, kuberi penangguhan waktu. Bang Juma, saya udah baca, bukan saya baca. Lalu Anda bertanya, siapa yang menyesatkan? Loh, yang menyesatkan itu adalah dirinya sendiri, karena dia tidak mau sujud. Di mana? Dalam surah Al-Araf ayat 11, ya kita Ini orang ini dibilang-bilang. Iblisnya yang berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah menyesatkan iblis?
Ini iblis sedang berkata, "Fabima aghwaytani." Sejak kapan Allah menyesatkan iblis? Tak ada. Iblis diperintahkan sujud. Ketika mereka tidak mau sujud, Allah klarifikasi, "Kenapa kau nggak mau sujud?" "Karena aku lebih baik dari mereka. Ana khairum min." Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Aku lebih baik. Masa saya harus sujud? Lalu ketika Allah mendengarkan permintaan, oke, tapi tanggungkan umurku, panjangkan usiaku. Allah mengatakan apa? Oke, kamu termasuk makhluk yang aku tanggungkan, usiamu ku panjangkan. Tapi setelah itu iblis memutar balik. Fabima aghwaytani la apa dikatakan situ? Ayat berapa tadi? Ayat 16. Ayat 16-nya baca Qala aja. innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka mustaqim. Nah, itu. Di situ dikatakan bahwasanya karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, siapa? Sepertinya ini cerdas ini Pak Gurunda. Kita uji dulu dia baca Al-Quran. Coba dibaca dulu. Enggak mungkin bisa lah orang baca Bible aja, enggak bisa. Baca Bahasa dulu, Indonesia baca aja nih yang dulu. ngerti. Udah, jangan lari-lari ke situ, bro. Tidak lari-lari ini yang Anda bawakan. Kalau umat Islam paham ini. Ini yang Anda bawakan, coba dibaca Pak. Nggak tahu baca. Bagaimana Anda mau protes? Tidak ada yang menyesatkan iblis. Jangan percaya, Tidak ada yang menyesatkan iblis. Tak ada Allah menyesatkan. Tak ada. Justru iblis yang mau. Dia yang ridho. Dia yang mau. hormat. Sekarang Bang Joma, Anda sudah menjawab, Bang Joma udah menjawab 4 kali 5 kali. Anda nggak terima, bertanya terus. Sekarang giliran Bang Joma lagi yang nanya ke Anda. Oh, Silakan. Saya Anda mau diatur nggak? Anda mau diatur nggak? Saya boleh bertanya Iya, pada giliran saudara. Bang Joma yang bertanya. Oke. Anda standby di situ. Oke. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ini kenapa ada iblis berasal dari Tuhan? Silakan. Jawab. Saya bukan Jawab Bang, jawab. aman. Nanti saya jawab 1 Samuel itu. Sekarang. Udah, Sekarang giliran Anda Anda jawab. sekarang. 1 Samuel 18:10. Tidak ada Keesokan harinya iblis yang berasal dari Tuhan Bapa berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan setan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, kok ada setan yang berasal dari Elohim? Jawab. Kok Elohim mengutus setan? Ya. Jawab. Nanti saya jawab itu. Sekarang saya sudah jawab tadi. Sekarang tugas Anda menyelesaikan ini. Udah bilang sama kamu, saya sudah baca. Kamu mau diatur nggak? Sekali lagi nih ya, kamu mau diatur atau tidak? Kamu diam, kamu Oke deh, kamu diatur ya. Oke, nggak mau diatur. Udah cukup. Selesai. Nggak mau diatur. Bang Ya. Juma udah menjawab 6 kali loh. Nah, kamu ulang-ulang pertanyaan yang sama. Nah, kan gitu. Namanya iblis itu memutarbalikkan fakta. Ketika dia mengatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum, karena engkau telah menyesatkan aku. Allah menyesatkan iblis. Bukannya kronologinya sudah dijelaskan tadi. Ketika kemudian Allah memerintahkan para makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, iblis yang tidak mau malah ditanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka?" Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Andai saja yang menyesatkan iblis itu adalah Allah, maka iblis akan menjawab, engkau kan yang menyesatkan aku. Tapi tidak, dia malah menjawabnya bahwa aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan, ana khairum min khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah loh. Masa aku mau sujud ke dia? Itu dia akui bahwa iblis sendiri yang mau.
Tetapi yang namanya iblis suka memutarbalikkan fakta. Ketika diperintahkan turun dari surga, apa yang dikatakan kemudian? Berilah aku penangguhan. Allah menjawab, yes, aku panjangkan usiamu. Lalu iblis kemudian memutarbalikkan cara kerja dia. Fabima aqwaitani la'agu'anna lahum. Karena engkau telah menyesatkan aku. Hah? Kapan aku menyesatkan kamu? Kapan Tuhan menyesatkan kamu? Kamu sendiri yang memilih itu. Kamu yang mau untuk tidak sujud kepada perintahku. Aku perintahkan kau menghormat kepada Adam, kau tak mau. Malah alasanmu karena engkau lebih baik daripada Adam. Ya aku berikan keinginanmu. Kamu mau panjang umur, aku berikan. Sekarang kok kau nuduh aku karena kau telah menyesatkan aku. Iblis, iblis. Datanglah tadi si penanya, pengikut iblis. Kenapa Tuhan, siapa yang menyesatkan iblis? Baca Quran. Inilah yang dipesankan, bahwa iblis itu suka memutarbalikkan fakta. Yang tadinya utusan diputar menjadi pengutus. Yang tadinya ciptaan diputar menjadi pencipta. Yang tadinya makhluk diputar menjadi khalik. Yang tadinya manusia diputar 100% Tuhan. Itu iblis. Yang tadinya yang digantung adalah manusia terkutuk, pemakan suap, orang munafik, pengkhianat, diputar oleh iblis. Yang digantung ini adalah orang yang benar. Iblis itu cara kerjanya kayak begitu, suka memutar-mutar. Iblis ingin kemudian menipu Allah, ingin menipu Allah, tetapi kemudian justru dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Inilah yang terjadi. Seperti Putri Sion ngomong bla bla bla, tapi tak ada poin kebenaran yang dia sampaikan. Semua prosesi keagamaan Kristen, proses bertuhan, prosesi berhubungan kepada sama manusia, itu tak ada firman Tuhan, tak ada. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis. Kita tanya, atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Oke, selamat. Atas keinginan siapa? Bapak enggak. Atas keinginan siapa kemudian Kristen mengimani kematian di atas tiang salib? Kematian atas keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian orang Kristen mengimani Paulus sebagai rasul? Keinginan Bapak? Bukan. Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah minggu? Keinginan Bapak? Bukan juga. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menghalalkan semua makanan yang diharamkan Yesus? Keinginan Bapak? Bukan. Semuanya bukan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pak Juma? Ini kamu punya etika nggak sih? Bang Juma lagi ngomong lu panggil. Coba orang tuamu lagi ngomong lu panggil. Kau nggak ada etika banget kau. Oh, beda bos. Kamu punya etika nggak? Ya silakan. Dengar dulu. Bang Juma bilang Kristen itu dilarang makan babi, mereka malah makan. Pertanyaan saya, dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah melanggar, yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia melawan Allah itu. Apakah itu benar? Makanya ditegur sama Allah. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Dihalalkan apa terhadap istrinya? Dihalalkan makan dan minum madu. Kenapa dia haramkan? Ditegur oleh Allah. Nah, justru itu orang utusan itu, orang yang dipercayai oleh Allah, dia tidak akan menentang dengan orang yang mengutus dia. Dia tidak menentang. Itu menentang karena Allah menegur Tidak ada dia tentang. Tidak ada dia tentang. Jangan Anda memaknai ayat suci Al-Quran dengan ilmu botol. Tak ada Nabi Muhammad menentang. Dia ditegur karena kehilafan. Ditegur karena khilaf. Karena mengharamkan sesuatu yang sudah digariskan untuk dihalalkan. Ya, maka ditegur oleh Allah. Wahai nabiku, seandainya menentang seperti Paulus, itu baru menentang. Pauluslah itu penentang Tuhan, Paulus itu. Dia mengatakan hukum Tuhan. Oke, berarti Muhammad bukan menentangnya, tapi dia keliru ya. Hilaf. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya Bang Juma. Bang Juma tadi menjelaskan bagaimana tentang Adam dan Hawa, bagaimana tentang ini. Oh, apa lagi yang nanya ke lu lah. Di sini saya juga mau bertanya, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah itu di surga apa di bumi?
Di surga dong. Baca Kejadian 2. Adam itu dicipta di mana? Banget. Di surga. Saya tanya Islam kok jawabannya di Bible. Itu anehnya kalian. Kalau tanya Al-Quran, jawab Al-Quran, bukan Bible, bos. Oke. Saya tanya sudah jawab. Al-Quran, kok gimana iman kalian Oke. ini? Saya tanya iman abang jawab pakai Alkitab. Gimana Udah, nggak sih, usah abang? cerewet. Nggak usah cerewet. Adam Nah, dicipta oleh Allah di jannah. oke, berarti abang baru belajar ya. Karena kemarin saya sempat naik, saya tanya, abang bilang di bumi. Di mana pernah di bumi? Kalau kamu, ayo dengerin pertanyaannya. Adam itu diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana sesuai Bible? Jawab. Kalau kau nggak jawab, gua turunin. Saya ke kamar, sabar. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Jawab. Sabar bang, saya ke kamar. Saya nggak dulu. minta sabar. Jawab. Tunggu hujan masalahnya. Adam diciptakan di bumi atau di surga? Pakai Bible, jawab. Kan dikembalikan pertanyaanmu. Jawab. 1. Gue hitung sampai 10 nggak turun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tahu kayaknya 8, 9. Terusin 10-nya Bang Juma. Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi. Kasih dalil. Datanya mana? Udah pakai data. Kenapa? Dalil, Pakai data dalil. di mana? Dalil. Enggak apa-apa, Oke, dalil. Ketampil dia. Adam diciptakan di Silakan. mana? Di bumi. Di bumi. Ya. Udah Bandal Bo, udah dia mau jawab. Ketika Adam diusir kemana dia? Kan diusir dia. Biarin dulu Dalbo, dia pakai jangan dulu itu, biar dulu tampilin dalil. Nanti Banyuma yang kanter. Biarin dulu. Mana dalilnya, Bro? Sabar, santai aja, santai dulu. Saya mau cek dalil dulu. Cari. Bang Fari diam dulu biar yang lain Banyuma aja berdua. Biar kondusif. Banyuma menunggu jawaban. Silakan. Kita diam semua. Ayo. Justru Bible, kitabnya Yahudi mengatakan Adam itu dicipta di surga. Oke, santai. Hmm. Dia buka berangkas cari data. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang mau kamu sukai, yang kalian sukai. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu berdua mendekatinya, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Adam di silakan. surga. Kalau Al-Quran di surga, tahu coba. Di kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Baca. Baca dong. Enggak. Saya mau baca di sini soalnya. Oke. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan dalam Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa Biarin, tinggal ketahuan di surga. banyak, Itu bedanya, Pak. Itu bedanya. Gimana? Dengar. Dalam data Alkitab, kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan kejadian 2 sampai 4 sampai 25, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang ada di bumi. Sedangkan Al-Quran diceritakan Mana dalilnya? bahwa Adam dan Hawa tinggal di Bacakan surga. Taman Eden di bumi. Kamu lucu. Taman Eden. Kau tahu Ibraninya? Hah? Taman Eden, kamu tahu Taman Eden itu di mana? Saya tanya kamu, Taman Eden itu di mana? Taman Bi Eden. Oke, ini Taman Eden, Bos. Saya mau jelaskan. Hah? Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bahasa Ibraninya Ganbi Eden. Bukan dikatakan Ganbi Eretz. Ganbi Eden. Taman di Eden. Bukan taman di bumi.
Gan itu taman, bi di Eden itu adalah alam. Taman di sebuah alam yang bernama Eden. Bahasa Ibraninya Gan bi Eden. Bukan Taman Eden, taman di Eden. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada taman di Eden. Hei, ku kasih kamu data. Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Anda sudah ngerti? Dari Eden ke bumi. Diusir dari Eden ke bumi. Anda ngerti? Kalau Eden di bumi gimana? Saya mau ikut di Al-Quran Bang Zuma. Pertanyaan udah saya. ini dulu. Pindah lagi lu. Al-Quran. Bible yang kalian ambil dari agama Yahudi menjelaskan Eden itu berbeda dengan bumi. Eden itu di bumi, itu Bos. taman. Oke, sedangkan bumi itu Eretz. Oke, gini. Apa? Abang Kamu yang mau ngomong apa? Bang Zuma, biar enak diskusinya, ada nilai positifnya. Abang dulu yang jelas ya. Biar enak diskusinya. Betulin dulu signal mula. Itu sama halnya Anda. Kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi, kejadian 3 nomor 23 itu sama halnya Bang Zuma diusir dari Makassar ke Indonesia. Transmigrasi dong. Kejadian 323. Saya diusir dari Makassar ke Indonesia. Saya diusir dari Jakarta ke Indonesia. Di mana nih? Transmigrasi. Berisik dia, turunin nak, berisik. Belajar dulu kawan, belajar dulu. Adam itu dicipta di taman di Eden. Gan di Eden. Gini Bang. Doubling dia, berisik dia Bang Juma. Doubling gimana dong? Itu dia. Noise. Itu tanya aja Bang Handi, tanya aja. Iya, Adam itu. diusir kemana? Nanti naik lagi ya, noise. Kalau teman Turun dulu, anak zaman turun dulu bang. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Saya kasih turun dulu ya, doubling. Silakan Mas Juma. Bang Juma, Di sini kalau keliru mereka ini. Bang Juma, kalau Taman Eden di bumi artinya transmigrasi dong, dari bumi ke bumi gitu. Gak bisa Bang Handi. Eden itu alam yang penuh dengan batu permata. Yehezkiel 28 nomor 13. Coba teman-teman, ada nggak yang bisa baca tuh? Yehezkiel 28. Bacakan 28. saya nomor 13-nya. Oh ya, sekian 28 ya. Iya, nomor 13-nya. Bacakan saya Bang Handi. Bentar dulu. Itu alam yang Eden ini Apa, Bang penuh Zuma? dengan batu-batu. Saya baca. Ya, Diam silakan. dulu. Ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Tuhan, taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus. Krisopras dan neprit, lajurit, batu darah malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Itu di mana? Ya di Eden lah, di bumi nggak ada kayak gini. Nggak ada ini di bumi, nggak ada. Ini nggak ada di bumi, ini di Eden. Oke, Bang Juma. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Quran tak pernah salah, Bung. Al-Quran tak mungkin keliru. Bang Juma. Nggak usah Ya. Bang Juma, kau hadapi itu loh data. Benar, iya data. Bangsa gini Bang. Iya, silakan. Supaya diskusi ada nilai positifnya, maksudnya saya beri kesempatan Bang Juma untuk bernarasi. Setelah itu saya menyanggap pernyataan dari Bang Juma. Apakah sejauh mana kebenaran suatu Al-Quran Enggak, ada dengan bertanggungjawabkan berdasarkan konseptual yang ada di dunia, di bumi ini, bukan asumsi. Maksudnya gini Bang, suatu isi Al-Quran itu atau isi Alkitab itu kita buktikan dengan kenyataan di duniawi. Udah, Apabila- coba. Ya, buktikanlah tadi itu. Buktikanlah yang tadi Pertanyaannya- itu, batu-batu itu tadi. Ya, pertanyaannya kalau Eden di bumi, dengerin pertanyaannya. Kalau Eden di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau di Eden di bumi, di negara manakah Eden itu sekarang? Silakan. Irak. Itu di Di negara mana? Irak. Saya mau buka
Di Oke, Irak sama buka referensinya. di Irak itu coba tampilkan di mana itu Irak ini. Kita kan coba buka. Coba buka di Irak mana? Daerah RT berapa? Dekat mana gitu? Iya, coba kasih lihat. Mantap ini kita mau lihat Irak ini. Berarti dekat aneh nih Bang Andi, dekat Burundi. Enggak ada di mana. Jangan-jangan dibolangi nih. Dibolangi kali Bang Juma. Dibolangi kali. Ulangi. Buset. Taman Ayo Eden di Irak silakan, nih. silakan Anda tunjukkan kemudian di mana Eden berdasarkan Yehezkiel. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga. 1. Yaspis merah. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah Di mana? di Bisa surga. ditemukan? Di surga. Tidak ada yang pernah nemukan. Krisolit, ada yang pernah lihat batu krisolit? Enggak. Ada yang pernah? Yaspis Ada hijau di pernah? Jeneponto. Ada yang pernah kemudian melihat permata pirus pernah? Enggak. Krisopras pernah? Enggak. Neprit pernah? Enggak. Nasurit pernah? Enggak. Batu dara pernah? Enggak. Batu malakit pernah? Enggak. Tatahan yang dibuat dari emas yang disediakan pada hari penciptaan pernah? Enggak. Berarti bukan di dunia. Tidak paman. Tapi Belajar sebentar ya. dulu. Saya Jangan telepon dulu ragukan orang. keilmuan saya. Saya Ya, telepon oke. dulu orang presidennya Irak ya. Tunggu dulu, kau telepon presidennya Irak. Tunggu dulu. Bang Juma, Sayangnya tidak ada kopi, Bella. Lu diam dulu, saya mau nelpon presidennya Irak. Apa benar ada di sana? Adakah air minum? Sat. Bang Juma, Sali kasih. Entar dulu lu jangan Banyumak melulu, mana datamu di Irak? Daerah mana? Enggak. gimana saya mau menampilkan data? Yang ada Gimana di saya mau bumi itu menampilkan cuma data? batu lase, Bang. Tidak Iya, ada batu ini. SE, batu Batu lima. badau ada batu badau. Batu badau, Sebentar, batu Bang badau. Hadi. Ya, sebentar. Sebentar Bang Hadi, saya kasih tahu bendahara dulu. Bendahara, tolong ini orang diskusi, kopi habis. Bendahara. Alhamdulillah. Bentar dulu, Bang Juma. Enggak usah Banyumak, Ya, Banyumak yang mana ada di datamu? bumi Bang Suma. Enggak Apa usah sih, Banyumak, batu apa, Banyumak. Bang Suma? Iraknya sebelah mana? Iraknya. Irak mana? Di mana? Irak sebelah mana? Bang Juma, saya Enggak mau usah uji Banyumak, gua masalah enggak persilakan. Gua pengen siksa lu di sini. Iraknya di mana? Sebelah mana? ini. Itu harus Batu kebenaran dacing. itu harus diuji. Batu dacing itu pakai tukang itu batu dacing. Ini buktinya. Anu, batimbang. Kalian Batimbang udah gabah. berapa? Di mana di Ngomong Iraknya? apa, Om? Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, Enggak usah pindah di Iraknya di mana dulu? Ah, Bukan nggak batu merah, batu darah. Gua turunin nih kalau gua nggak jawab nih. Di Arjuna. Ah, gua turunin. Gua turunin kalau gua nggak jawab. Iraknya sebelah mana? Gua siksa lu. takut kan? Selalu takut kalian. Iya, Iraknya sebelah Lari-lari. mana? Iraknya di mana? Saya mau menambahkan. Saya belum bisa on cam. Ya nggak bisa, lu turun. Kalau nggak bisa, lu turun. Udah. Saya jelaskan dulu ya. Melalui Bible. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas sekali. Adam itu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Jadi Adam dan istrinya itu di jannah di surga. Nah, kita lihat bagaimana kitabnya orang Yahudi menceritakan itu. Anda buka sekarang nih yang adik-adik yang mau belajar kristolog. Pembuktian secara akurat berdata di dalam Bible kalau Adam itu dicipta di surga. Silakan Anda buka di Kejadian 2. Fokus di nomor 4-nya. Di situ bumi dan langit beserta isinya telah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4. Bumi dan langit telah selesai diciptakan. Jadi pada data nomor 4 di Kejadian 2 selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Nah, di nomor 5-nya teman-teman, di situ belum ada Adam, di bumi belum ada Adam. Nomor 4, langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Langit dan bumi beserta isinya sudah diciptakan. Nomor 5, di bumi belum ada Adam. Padahal tadi semua isinya sudah diselesaikan untuk diciptakan. Tapi Adam belum ada di bumi. Nah, kemudian di nomor 6-nya coba Anda lihat pelan-pelan.
kabut naik berasal dari bumi. Oke? Kabut naik ke langit berasal dari bumi. Lalu di nomor 7-nya apa? Adam diciptakan kemudian. Selesai. Saya ulang, saya singkat. Nomor 4, bumi, langit dan bumi selesai diciptakan beserta isinya. Kejadian 5, di sana belum ada Adam, padahal tadi sudah selesai. Penciptaan bumi dan isinya sudah selesai, tapi Adam nggak ada. Lalu di nomor 6-nya, kabut naik ke atas, ke langit. Nomor 7-nya, di sanalah baru Adam kemudian diciptakan. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam alaihissalam diminta oleh Allah untuk tinggal bersama istrinya di jannah. Oke? Tak ada kemudian jalan untuk mengatakan Adam itu dicipta di bumi, tak ada. Lalu berlanjut, Anda lihat di Kejadian 2 nomor 8-nya. Kita lanjut sedikit ya, teman-teman. Di sana berlanjut penciptaan taman di Eden. Jadi taman yang ditempatkan di Eden itu baru dicipta oleh Allah, di mana tempat Adam dibentuk. Nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang berasal dari bumi. Tadi ada kabut naik, kabut bersama dengan material yang ingin digunakan oleh Allah untuk menciptakan Adam beserta pohon-pohonan yang berasal dari bumi untuk ditanamnya di Eden. Kita lihat di nomor 19, Allah menciptakan segala hewan dari tanah lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Lalu kita lihat lagi di Kejadian 3 nomor 22 sampai nomor 24. Allah tidak mau Adam memakan buah kehidupan yang bisa menyebabkan Adam kekal. Nomor 23, Adam diusir dari Taman Eden kemana? Ke bumi. Ke asal tanah dia dibentuk. Asal tanah yang dibentuk dari bumi, dikembalikan Adam ke asal tanah itu, ke bumi. Dia diusir. Nomor 24-nya, malaikat kerub menjaga taman di Eden. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dan kita lihat dalam kitab Lukas, Wahyu 2 nomor 7, di situ ada disebut Taman Firdaus. Lukas 23 nomor 43 juga menyinggung tentang Taman Firdaus. Jadi jelas sekali di Kejadian 2 nomor 25, kenapa Adam dan istrinya tidak malu kemudian ketika dia belum makan buah ilmu pengetahuan? Itu pertanyaan. Karena dia sedang berada di heaven, surga. Di surga tak ada rasa malu, tak ada cemburu, tak ada rasa iri, tak ada rasa dengki, tak ada ngantuk, tak ada lapar, dan seterusnya. Keadaan yang dialami Adam ini keadaan yang dialami oleh makhluk yang ada di jannah, di surga. Jadi kesimpulannya, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Gan bi Eden, di sebuah taman yang ada di Eden. Nanti dari Eden diusir ke ars, ke bumi. Jadi dari Taman Eden diusir kemudian ke bumi. Demikian. Silakan dilanjut dulu sementara saya ibadah sejenak Bang Handi dan teman-teman yang lain. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan juga interaktif kepada penonton ya, biar kita menghormati penonton baik di sini maupun ada di YouTube. Coba Anda terka-terka saja, kalau Adam diciptakan di bumi dan di Irak, kira-kira kalau alamatnya di Irak, tulis di situ alamatnya di Irak, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa di Irak. Silakan Anda ngarang, terserah. Saya pengen tahu Irak itu di RT berapa, alamat lengkapnya. Adam diciptakan di Irak.
Silakan ya. Semuanya menulis. RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Kode pos boleh. Silakan. Interaktif biar nggak ngantuk semua. Kembali ke host. Lanjut. Bang Andi, ada Halingaran ini Bang thank you. Bang Jerry. Oke, mungkin Bang Jerry mau jawab ini, dia juga ahli nih. Halingaran Ahli dia. cakap. Halingaran dia. Silakan Jerry. Silakan Jerry. Taman Eden itu di sorga apa di bumi? Silakan. Silakan Jerry. Lanjut aja Taman Eden itu dulu. di sorga apa di bumi? Gua mau Silakan. duduk manis dulu, lanjut aja dulu. Hei, mulai tergoncang dia dengan dia. Di penonton pada pinter ya. Ada yang bilang RT 2, RT 6, tapi nggak ada kode posnya. Kecamatan apa, kabupaten apa gitu loh. Ada yang bisa telepon Presiden Irak, minta tolong bantuan atau siapa kek? Kedubes Irak, kita minta tolong. Alamatnya itu di mana itu? Adam diciptakan di Irak. Anda bisa telepon. Oh di Jonggol lah, di RT apalah. Waduh, hebat banget nih netizen ini ngarang-ngarangnya nih. Kacau nih netizen nih kalau ngarang, pada pinter. Tapi karangan Anda itu membantu siapa tadi Anda yang itu? Halo, mengatakan di Irak. ngomong apa kan gini? Ntar dulu. Ntar dulu Bang Jerry. Jadi jawaban penonton ini membantu tadi jawabannya Oten yang gabrul tadi. Terima kasih penonton. Lanjut. Oke. Jadi begitu Jerry. Jadi tadi menurut temen kau itu Eden itu di bumi. Ternyata setelah dibuka di data bukan di bumi. Salah Tuhan lagi kau nih Jerry, aduh. Di Rancaekek, di luar nagrek. Gila. Ih penonton. Lu paling pintar dah. Gua demen sama lu pade. Cibinong Gunung Batu. Cibinong. Di nagrek. Jangan-jangan di Mangkutana. Palopo, jangan-jangan di Mangkutana. Bukan. Menurut orang Yahudi, Adam itu tercipta di Yerusalem. Yerusalem lagi nih. Yerusalem daerah mana itu? Lain lagi, satu di Irak, satu Yerusalem. Waduh. Ya itu menurut orang Yahudi, bro. Waduh, orang Yahudi siapa namanya? Siapa namanya Yahudi? Batula SE, Batula Asa. Siapa itu orang Yahudi lagi tuh? Di Yerusalem lagi, ada aja nih hotel ini, macam-macam jawabannya. Di Masamba. Nah, itu Oh, enggak diketuk. saya tidak punya platform. Saya mah pendapatku. Adam gini karebosi. Wah, Jerry ngomong gak jelas Jerry. Kamu ngomong gak jelas Jerry Di Irak, baru pindah ke Yerusalem. Iya, itu kan menurut orang Yahudi. Baru pindah ke Yerusalem. Tetapi kalau menurut di Alkitab, di wilayah Di Bible di mana? Menurut Bible di mana, Jer? Kalau Taman Eden itu di surga. Kalau Taman Eden di rumah sakit Dadi. Makassar lagi itu. Putri Jion dulu. Putri, diam dulu Jer. Putri, silakan. Menurut apakah Anda setuju dengan teman Anda ini? Satu bilang di Yerusalem, satu bilang di Irak. Di mana? Menurut Anda yang mana? Silakan. Aduh, itu aku gak pernah kesana, gak tahu alamatnya lagi. Nanti ditanya sama Bang Handi, mana alamatnya gitu. Sherlock susah juga nanti. Kagak. Menurut Anda Adam itu diciptakan, Eden itu di bumi atau di surga? Itu aja, silakan. Kalau berdasar cerita ya, itu kan pembentukan bumi ini kan, pembentukan dunia lalu dibentuklah manusia. Jadi kalau berdasar cerita itu
sebetulnya Taman Eden itu bumi ini waktu apa ya? Waktu awal-awal, cuma pas dia dipindahkan karena dia berbuat dosa, diturunkan ke bumi. Nah, nggak bisa ngegambarin Taman Eden tuh seperti apa waktu itu, waktu bumi diciptakan mula-mula gitu. Enggak, bukan itu digambarkan. Adam diciptakan di Eden. Eden itu di bumi apa di surga gitu loh. Nah itu belum dapat bentuknya karena waktu itu kan permulaan penciptaan bumi dan langit kan, di situ juga udah Tapi ada. teman kamu tadi menjawab di Irak, katanya di Irak. Setuju nggak tuh Taman Eden di Irak? Seru-seru. Di Sherlock ya. Iya kan dia. Gimana tuh ya gitu ya. Atau Bang Luga coba ditanya yang mungkin tahu ya kayak gitu-gitu. Kalau Napiri itu atau Masaha itu katanya lagi mana di Tibet malah. Taman Eden di Tibet. Mengira-ngira gitu ya. Mengira-ngira. Kalau Bang Juma tadi ngomong di Bolangi, Taman Eden, katanya di rumah sakit Dadi. Oh itu ada di mana-mana rumah sakit Edan. Buat yang sakit jiwa itu. Tuh di si borong-borong lagi katanya, waduh, kampung aku dong. Yang Putri Rizio daerah sono juga. Dari si borong-borong, kampungnya kampung kelahiran. Bang Hendi dari sana? Iyalah, itu kan orang Sulawesi. Sulawesi ada si borong-borongnya. Borong-borong dari mana sih? Si borong-borong tuh Sumatera Utara. Waduh, gua nggak ngerti dah tuh. Izin sedikit Bang Handi, saya mau nanya Bang Handi. Putri Sion kan sudah sering mengikuti diskusi ya, sudah lama lah, pemain lama. Walaupun kalau saya sih udah lama kejemur kan. Kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Ini yang saya mau tanya sama kamu. Kan? Kebenaran Islam itu memang harus ada. Islam ini harus ada. Memang itu sudah apa ya? Kalau bisa diprediksi sudah ada tertulis gitu bahwa sesuatu setelah Yesus itu dan segala sesuatu yang sudah terjadi tuh bakal ada yang begini ya gitu, bakal ada yang datang gitu kan. Nah, bahkan tadi Bang Zuma bilang akan ada yang datang memakai namaku, tetapi kamu ketahuilah itu bukan aku gitu kan. Jadi cerita-cerita yang seperti itu memang sebelum itu terjadi dan ada terdengar pun itu sudah diberitahukan sama Tuhan Yesus gitu. Pemberitaan itu sudah ada. Nah, artinya pada saat ini betul-betul terjadi ya harus bisa jeli benarkah ini gitu kan. Karena yang diberitakan itu kan sebetulnya Tuhan Yesus itu memberitakan seperti apa dirinya, seperti apa yang dilihat dan didengar oleh para penulis yang menuliskan di Alkitab ini. Itu semuanya adalah perkataan Yesus gitu. Jadi Yesus berkata gini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak. Artinya apa yang dia ucapkan mengenai hal-hal tersebut pun akan adanya nama-namanya yang dipakai gitu kan pada akhir zaman. Nah, harus waspada dan kamu harus mengenal dia gitu. Dan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali dengan sosok yang akan memakai namanya itu harus bisa dibedakan gitu. Nah, cara membedakannya itu susah-susah gampang karena nanti kedatangan dia itu waktu semua ini sudah hancur lebur, tidak ada satu batu pun yang tersusun. Itulah kedatangan Yesus gitu. Nah, tapi sebelum kedatangan aku itu memang akan ada yang namanya kehidupan yang penyiksaan yang luar biasa gitu. Dan itu adalah bentuknya kayak bentuk ujian iman ya. Nanti sosok ini akan datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia menyerupai Yesus, dia juga menyebut dirinya Mesias gitu kan. Mukjizatnya luar biasa, dia membangkitkan orang juga, membangkitkan orang mati juga sampai ke situ gitu. Dan kemungkinan besar pun orang-orang pilihan pun pasti akan mengira dia adalah Yesus gitu. Dan mereka pun akan menjadi percaya kepada orang ini. Mungkin kalau di Islam ada yang disebut dengan Dajjal kah itu atau seperti apa. Nah, itu udah diceritakan terlebih dahulu oleh Yesus. Nah, tetapi pada orang itu katanya, janganlah kamu percaya karena dia bukan aku katanya gitu. Bukan itu yang saya tanya, Sion.
Maksudnya kamu kan sudah sering ya mendengar ada dialog-dialog seperti ini kan. Artinya kalau kita memakai akal ya, tentunya kita kan berdasar melalui kitab suci dulu kan. Nah, saya ingin yang saya ingin tanyakan, kenapa kamu masih meragukan tentang kebenaran Islam? Itu loh, silakan. Kebenaran tentang Islam sebetulnya nggak ada yang harus diraguin karena memang itu memang harus terjadi. Jadi apa yang sudah terlihat nyata sekarang itu apa aja yang ada itu memang harus kita terima. Cuman balik lagi Putri harus memahami kenapa sih ada beragam-ragam agama gitu kan, itu dan itu diperbolehkan, itu seizin Tuhan semuanya gitu. Nah, kenapa harus ragu dengan Islam? Tadi Putri bilang tidak. Nih, salam. Nah, jadi tidak ada keraguan sama sekali, segala sesuatu yang sudah terjadi bahkan sampai akhir zaman itu sudah tidak bisa diragukan lagi karena memang sudah disampaikan pengabaran tentang apa yang akan terjadi di masa datang setelah Yesus itu tidak ada di dunia ini lagi, itu sudah disampaikan semua gitu. Nah, jadi kalau ada agama Islam bagaimana? Apakah harus pindah? Kalau untuk pindah agama, rasanya kalau memang agama itu tujuannya adalah untuk keselamatan, membuat kita hidup benar gitu kan, ya itu bisa sama gitu kan. Nah, tapi untuk kasih karunia Tuhan itu, penebusan, penghapusan dosa kita itu, kalau kita sudah diberikan terus kita nggak mau nerima kan buat apa gitu kan? Ya mau dibilang contohnya nggak mau percaya sama Yesus gitu kan, bahwa dia itu menghapuskan dosa, yaitu nanti balik lagi ke diri masing-masing. Benarkah kita ini tidak perlu yang namanya penghapusan dosa, sementara teman-teman sudah percaya bahwa Yesus itu dia yang datang diutus dari Allah gitu. Kepada yang diutus ini pada nggak mau percaya, yaitu nanti kan di akhir zaman pun gitu. Nah, nanti kita tahu nih kalau yang nggak mempercaya Yesus sudah menebus dosa kita ini yang datang dari Allah, apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau kita percaya bahwa kita sudah ditebus gitu kan, dan dia adalah datangnya dari Allah gitu, apa yang kita dapatkan gitu? Ya, artinya setiap yang percaya dan yakin dosanya sudah ditebus itu. Baik, izin sedikit dulu teman-teman. Ditebus. Nah, ini saya menarik. Apa perbedaan ditebus dengan menghapus? Nah, ditebus itu sebetulnya artinya gini. Ditebus itu adalah menghapuskan. Nah, tetapi dihapuskan dosanya. Jadi ditebus itu karena dia menebus itu untuk kemuliaannya sendiri, Bang Palopo. Jadi kalau manusia ini dihapuskan dosanya sebetulnya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu kan, bukan untuk semata-mata hanya untuk manusia saja gitu kan. Nah, kenapa dia sebutnya ditebus, menebus? Artinya kita ini yang tadinya harusnya udah berjalan itu jalan di dalam jurang maut gitu kan. Nah, dengan darah yang kudus, istilahnya gitu ya, dengan kurban ya kalau bisa kita bilang, dengan kurban darah yang kudus itu, nah kita sudah digantikan, itu namanya penebusan. Darah apa yang tulus itu? Oh, ada darah yang tulus. Menarik ini Bang Handi, menarik. Nah, ada penebusan, ditebus. Ditebus itu berarti ada sesuatu yang kita serahkan untuk menyelesaikan masalah kita. Beda dengan menghapuskan, jadi tidak ada lagi embel-embel di situ. Ketika saya mengatakan, Putri Sion, utangmu sudah kuhapus, nggak ada, aman kan gitu. Nah, tetapi Putri Sion datang, saya ingin menebus utang saya. Contoh ini kan berarti ada sesuatu buat menebus. Nah, kalau di teman Kristen kan darah Yesus inilah untuk menebus dosa, betul? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, kepada siapa darah Yesus bisa diserahkan? Ya, diserahkan sebetulnya gini, makanya kembali lagi untuk kemuliaannya sendiri. Artinya gini, darah yang kudus itulah yang menebus. Nah, kepada siapanya jelas bukan kepada iblis, tetapi itu darah kudus itu kita yang seharusnya nggak layak gitu kan, seharusnya kita yang nggak layak itu digantikan dengan darah kudus itu gitu. Kita yang udah nggak layak ini digantikan dengan darah kudus. Jadi bukan perkataan ke siapa seperti kita menggadaikan motor gitu. Nah, darah yang kudus ini akhirnya melayakkan kita yang tadinya sudah harusnya
jalannya di jurang maut nih. Nah, oleh karena darah kudus ini kita tuh kayak dihambat gitu, kayak dihambat, jadi jalan kita tuh nggak ke maut lagi. Nah, kita tuh berbalik, nah dibalikkan lagi kepada Dia supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini sudah dibersihkan. Nah, pada saat kita tahu sudah dibersihkan gitu kan, nah kita harus berjalan lagi ke arah yang benar. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, pada waktu kita tahu kita sudah dihapuskan dosa kita, berbaliklah kita dan ikutilah Dia gitu. Ikutlah aku, kata Yesus. Artinya nggak ada tuh kalau misalkan orang berprasangka enak dong kalau udah ditebus dosanya bisa berbuat dosa. Salah gitu kan. Justru Yesus berkata, jangan lupa ikutlah aku, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, artinya kita kalau udah jangan berbuat Putri, dosa. memang Kristen itu ikut ajaran Yesus ya? Jelas harus. Coba satu contoh deh ajaran Yesus yang Anda ikuti, coba yang mana? Memberitakan kabar gembira itu. Satu, yang kedua? Satu. Yang kedua, sebentar ya. Soalnya Putri agak ini harus bilang apa lagi. Yang kedua apa ya? Yang kedua, ya berdoa Bapa kami itu juga ikut ajaran Kristus. Membaptis juga mengikuti ajaran Kristus. Oke. Yang kedua ya, Yesus itu kan menyembah kepada, atau dia berdoa kepada Bapa. Anda berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Berarti Anda tidak berdoa kepada Yesus ya? Kan gini Bang Andi, sebetulnya Yesus yang datang itu dialah Bapa itu. Oh ya? Oh, Bapak yang datang. Betul. Surga kosong dong, surga kosong. Nggak kayak begitu Bang Andi. Jadi kalau Gimana? Bapaknya bela diri. kalau Allah itu kan sebetulnya tak terbatas. Bapak aja, Bapak yang datang. Jadi Bapak turun ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke rahim Maria, dilahirkan Maria gitu. Ya, jadi kalau Bapak itu kan maha kuasa ya Bang Handi ya. Jadi dia menghendaki nih. Enggak, ini dulu deh. Yang turun ke bumi ini Bapak, atau Bapak menciptakan sesuatu turun ke bumi, atau Bapak sendiri yang turun ke bumi? Deh, kalau kita berbicara roh Kak, gini Bang Andi. Jadi nggak bisa seperti itu kalau kita berbicara roh gitu kan. Allah itu kan tidak terbatas. Enggak, saya nggak nanya itu. Artinya pada saat nggak, itu memang Allah yang Ini memang loh, dia Allah Bapak itu. ini kan cuma satu. Bapak satu. Roh Bapak ada berapa? Roh Bapak ada berapa? Oh, itu kalau roh itu tak terhingga. Kita nggak bisa bilang Enggak, saya rohnya. tanya, Bapak ini ada berapa? Bapak ini ada berapa? 1 atau 9? Bapak, Ya, hanya Bapaknya satu. Yesus satu ya. Oke. Nah, yang turun ke bumi yang satu ini, atau Bapak mengeluarkan sesuatu dari dirinya? Oh, rohnya ada di dalam Yesus ini. Oke, jadi berdiam di dalam jadi Yesus. waktu Yesus ada di bumi, surga kosong karena rohnya Bapak masuk di Yesus, begitu? Oh, enggak, kan rohnya bukan kayak jin gitu. Jin tuh kalau satu terus nemplok di mana terus dia. Oke, jadi rohnya Bapak ini, rohnya Bapak di surga memanjang ke Yesus, ke bumi. Bukan memanjang, kita kan nggak bisa, karena gini, kita tuh nggak pernah ngelihat roh itu seperti apa Bang Hendi. Jadi kalau Bang Hendi nanya Putri, kan tolong pakai akal dikit lah. Kan rohnya Bapak satu nih. Oke. Jadi kalau rohnya Bapak satu ada juga di dalam diri Yesus, berarti Bapak menggandakan rohnya, betul? Oke. Tapi akal kita itu bukan seperti yang tak terlihat sama kita. Oh, berarti nggak bisa masuk akal, nggak bisa masuk akal itu ya? Kalau Allah itu memang tak terhampiri akal kita ya. Oke, Dia oke, seperti baik. Itu nggak bisa Baik. kita gambarkan. Baik, ya Bapak di bumi, Bapak di surga, Yesus di bumi, gitu ya. Nah, menurut Anda yang mana yang Tuhan, Yesus atau Bapak? Enggak, dia Yesus yang ada di bumi dan dia Bapa yang tak terlihat itu, dia tetap Bapa satu. Yang mana yang Bapak? Anaknya Maria atau Bapak yang di surga? Keduanya itu yang tak terlihat dan terlihat itu dua-duanya itu Bapa. Oh, berarti ada dua Bapak. Bukan, gini loh, bukan Ada dua Bapak. Bang Edi tuh Gimana? gini kan nanyain Yesus Aduh, yang jadi terlihat. puyeng gue nih gara-gara lu nih, Put.
Jadi Yesus yang terlihat itu, dialah wujud Bapa yang tidak terlihat itu. Nah, tetapi berbicara tentang roh Bapa itu tidak berarti dia kalau cuma satu yang ada di dalam tubuh Yesus, itulah hanya satu itu. Nah, kalau berpikir seperti itu, kita seperti, oh itu mah cuman kalau jin seperti itu mungkin gitu. Enggak, jangan ke jin. Jadi yang mana nih? Kalau Allah Bapak, dengerin, Bapak di surga. Tapi ada juga Bapak di dalam diri Yesus di bumi, begitu ya? Betul. Di dalam gini, Bang Hendi gini, di dalam diri Bang Hendi itu ada roh Allah. Di dalam diri siapa Bang Zuma itu juga ada roh Allah. Artinya roh dia itu melingkupi kita semua ini, Bang Hendi. Itu roh Tuhan. Jadi itu roh Tuhannya banyak gitu ya? Roh Allah itu melingkupi semua, Bang Hendi. Itu yang baik. di segala tempat, segala waktu dia ada. Apa bedanya roh Bapak di surga dengan roh yang ada dalam diri Yesus? Beda atau sama? Oh, tetap dia roh Allah itu. Sama Tidak nilainya. beda. Sama nilainya apa beda? Gak ada bedanya. Karena Nggak ada dialah bedanya, itu yang baik. datang. Yang maha Apakah kudus. roh? Oke. Bedanya. Apakah roh Bapak itu maha kuasa? Oh jelas maha kuasa. Oke, maha kuasa. Apakah roh di dalam diri Yesus itu maha kuasa? Ya jelas maha kuasa. Oke, baik. Tapi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Padahal rohnya maha kuasa. Gimana? Kira-kira Iya. begitu? Waktu Yesus itu mau disalib dan segala macam itu sebetulnya jangankan dari perkataan itu, memang dia datang untuk menggenapi apa yang dikehendakinya. Saya nggak Gitu. nanya Artinya itu dia loh, Putri. Ini kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa. Betul. Gini, Nah, pakai kenapa Bang Hendi. Yesus mengingkari kemahakuasaan rohnya dengan mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa? Yang mana yang benar nih, Anda atau Yesus? Yesus lah. Jadi Yesus itu bukan mau mengingkari gitu, tetapi memang dia datang itu untuk sesuatu hal itu, seperti Bukan apa yang itu. sudah dia janjikan. Kan Yesus, roh di dalam Kayaknya Bang diri Hendi Yesus, benar. kan roh di dalam diri Yesus ini kan maha kuasa, Put. Kan gitu ya. Nah, kalau roh di dalam diri Yesus maha kuasa, kenapa Yesus tidak menunjukkan kemahakuasaannya? Bahkan dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya gitu loh. Oke, kita cermati Bang Hendi ayat yang tadi Bang Hendi bacakan sekali lagi. Yohanes 5:30. Ya. Baca, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan penghakimanku adil, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tidak dapat berbuat apa-apa dia. Kehendak Bapak. Nah, ini garis bawahi kehendak Bapak. Artinya kehendaknya sendiri yang menjadikan dia seperti itu. Kan Kehendak Bapak itu maha kuasa loh, kan Iya. Bapak ada dalam dirinya. ini yang belum Bang Hendi pahami. Gini, Loh, Bang saya Hendi. nggak paham. Kehendakku ini ya, aku Iya. Gini, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia. Nah, kehendak dia ini berbicara tentang kehendak Bapa. Iya kan? Apa sih yang dikehendaki Bapa? Dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus ini, Bang Hendi udah pernah tahu nggak? Bukan itu yang saya maksud. Yesus ini beraktivitas di bumi itu tidak pernah menunjukkan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada adik-adiknya bahwa rohnya itu maha kuasa. Ibunya sendiri nggak tahu loh kalau anaknya maha kuasa. Kok Anda yang tahu? Ibunya yang rawat dia, ya nyusuin dia, yang nina boboin dia. Kok Anda lebih pintar dari ibunya gitu loh. Ibunya namanya Maria. Ya, kita nggak lebih pintar, kita cuma harus paham. Ibunya nggak pernah mengklaim anaknya kayak gitu loh. Anda yang belakangan datang kok lebih Anda tahu, Anda lebih tahu Yesus daripada ibunya sendiri gitu loh. Heran saya oten-oten ini kok lebih pintar dia daripada Maria. Maria yang setengah mati rawat anak-anaknya dia. Lebih pintar dari Yesus ataupun Bunda Maria, tetapi dari apa yang kita baca kita harus paham. Gimana nih, putus-putus nih. Satu lagi nih ya. Satu lagi nih. Ini udah putus-putus, sorry. Satu lagi ya. Kalau Yesus itu
maha kuasa, rohnya maha kuasa, gitu ya. Yesus tentu bisa menguasai alam semesta ini. Justru waktu Yesus hidup di dunia ini gitu, negaranya dikuasai oleh asing, dijajah dia. Yang menguasai negaranya waktu itu adalah Pilatus, tentara Romawi. Kalau dia maha kuasa, pakai dong. Masa yang maha kuasa kalah? Bahkan dieksekusi di tiang salib. Nggak benar dong kalau gitu. Nggak logis gitu loh. Artinya apa? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang maha kuasa itu Bapa. Karena kemahakuasaannya, Yesus diciptakan tanpa seorang bapa. Mengandung Bunda Maria, lahirlah dia menjadi utusan Tuhan, bukan Tuhan ya. Itu baru logis. Ya, ya, Bang, akal seperti itu, Bang Hendy, akal seperti itu pun pernah disampaikan oleh Petrus kepada Yesus, katanya, udah seharusnya kan kamu nggak usah itu ya, nggak usah disalib, nggak usah mati, nggak usah sampai menanggung penderitaan. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus waktu itu? Buka di Matius 16 ya, itu pas banget di Matius 16 ayat 23. Yesus berkata apa kepada Petrus yang berbicara seperti itu? Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya di Yohanes 5 ayat 30 tadi berbicara, bukan kehendakku tetapi kehendak dia. Artinya, kenapa dia tidak menunjukkan kemuliaan dia, kekuasaan dia, sampai dia harus menggenapi, dia harus mati dan bangkit kembali, itu harus digenapi dulu, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kalau gitu. begitu saya tanya, waktu Yesus ketemu Petrus, Tuhannya Petrus siapa ya? Tuhannya Petrus ya Yesus, makanya waktu itu pernah ada yang berkata. Oke, baik. Kalau Maria, ya udah cukup, udah dijawab. Tuhannya Petrus Yesus. Tuhannya Paulus waktu itu siapa? Tuhannya Paulus. Saulus, masih Saulus namanya. Tuhannya Saulus Masih siapa Saulus. waktu itu? Ya, Yesus. Yang Yesus bertemu dengan- juga. Baik. Tapi kenapa kalau Saulus ini Tuhannya adalah Yesus, bahkan Saulus ini membunuh pengikut Yesus? Kenapa? Membunuh loh pengikut Tuhan, gimana itu? Ya, Apa dia nggak tahu? Betul. Saulus ini kurang ngajar ya. Ya, waktu itu dia nggak tahu, makanya. Iya. Kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu, ntar dulu. Kalau Saulus nggak tahu, Anda yang tahu, berarti Saulus waktu itu salah Tuhan. Dia nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Waktu itu dia tidak mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, berarti Betul. Saulus itu salah Tuhan waktu itu. Dia tidak mengenal, dia belum mengenal. Iya, nggak kan berarti salah Tuhan dia, nggak bertuhan dia Saulus waktu itu. Nah sekarang, Ya, mungkin waktu kapan Saulus tahu kalau ternyata Yesus Tuhan? Kapan kira-kira terjadinya? ya, terjadinya waktu Saulus itu memang dia pengen sekali pengikut yang mempercayai Yesus Tuhan ini semuanya dibabat habis mati di tangan dia. Nah, makanya ada di 1 Timotius 1 ayat 13. Saulus itu tahu Yesus Tuhan setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Beberapa ratus tahun kemudian, dengerin dulu, baru dia buat surat Roma 14 nomor 9. Dia matiin dulu Yesus, kemudian dia bangkitkan Yesus menjadi Tuhan. Jadi Yesus sudah nggak ada, baru Saulus membuat Yesus jadi Tuhan. Jadilah Tuhan baru tuh Yesus buat Saulus. Berubah juga namanya jadi Paulus. Gitu data loh itu. Ya, oke lah. Oke, Bang Andi, nanti aku lurusin ya kalau Bang Andi berbicara seperti itu. Sebetulnya gini, waktu itu Saulus ini benar-benar orang yang tidak mempercayai Yesus Tuhan sama sekali. Jadi itu makanya Saulus bersaksi, gitu tuh bisa Ada yang dibaca. bisa baca nggak Roma 14:9? Ruang Palopo siapa yang bisa bacain Roma 14:9? Putri juga bisa bacain. Coba bacain. Roma 4 ayat 9. 14. 14. Ya. Apa? Baru bangun tidur ya. Sebab untuk Sebab itulah untuk- Kristus telah mati dan hidup Itulah Kristus telah mati kembali dan supaya hidup kembali. Sebab untuk itulah. Supaya ia menjadi Tuhan, Nah. baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Ya. jadi Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? untuk diri Paulus dia menjadikan Yesus Tuhan yang Oke. tadinya. Ya, tadinya Jadi dia Yesus kan itu nggak Tuhan. Ya, dengerin, Yesus itu Tuhan karena jasa tulisannya Paulus.
Bukan, salah. Jadi dari awal, Data itu. dari awal, ya gini cara pahamnya gini. Jadi dari awal itu Yesus itu sebetulnya kan belum ada di dunia, tetapi kalau kita flashback ke belakang, ceritanya adalah memang dia adalah Allah yang hendak menghapus dosa umat manusia. Dia yang datang itu karena hanya darah yang Maha Kudus yang bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Nah, Saulus, orang yang tadinya tidak mengakui sama sekali Yesus Tuhan, bahkan dia menganiaya semua pengikut Yesus gitu kan. Dia berpikiran sama seperti Bang Andi tadinya. Dia itu bukan Tuhan, dia hanya makhluk manusia, ngapain disembah gitu. Sama seperti Bang Hendy Saulus ini dulu gitu. Oke, gantian ya. Akhirnya Gantian. sebentar Bang Hendy dulu selesai. Ya. Nah, akhirnya waktu itu Yesus akhirnya berbuat sesuatu yang akhirnya membuka mata Saulus dan disitulah dia mengenal Yesus. Nah, disitulah Saulus berkata, ya akhirnya dia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu tadi gitu. Masih hidup sejaman dengan Yesua Amasia, Saulus kagak pernah ketemu Yesus. Justru dia membenci Yesua Amasia. Jadi waktu itu Saulus tidak mengenal Tuhan, tidak bertuhan dia. Menurut Anda itu sebenarnya Yesus